Ahlus sunnah itu kalau kita belajar akidah dulu ada namanya sifat 20. Benar nggak? Allah wujud, qidam, baqa. Pada hafal nggak semua? Allah wujud, qidam. Udah nggak hafal ya? Udah tergantikan akidahnya ya. Kalau di sinetron itu apa? Putri yang tertukar ya. Ini akidah yang tertukar ini. Tapi ada jalur lain Pak, jalur Imam Maturidi. Itu di India, tempat Maulana Farhad ini belajar di Pakistan, itu pakai Maturidi, Imam Abu Mansur Maturidi. Siapa ini mereka ya? Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ini orang yang lahir diperkirakan antara tahun 210 Hijriah sampai 260 Hijriah. Jadi tahun lahirnya diperdebatkan. Dulu kan nggak ada KTP, nggak ada akte ya, nggak ada kan zaman itu ya, bid'ah nggak? Enggak ya. Kira-kira itu ya. Jadi 250 sampai 260. Anggaplah 255. Anggap 255. Beliau punya ayah namanya Syekh Ismail. Syekh Ismail ini punya teman namanya Imam As-Saji, Yahya As-Saji. Mereka ini murid Imam Ahmad bin Hanbal. Murid siapa? Murid Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali kata orang kita. Imam Ahmad bin Hanbal, wafatnya 241 Hijriah. Biar pusing Pak, sebutin tahun wafat terus ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar sejarah agak serius sedikit malam ini ya. Tapi nggak serius-serius amat. Ini Imam Yahya As-Saji dipesan, diamanahkan oleh Syekh Ismail, kalau saya mati kamu tetap ajarkan anak saya yang bernama Ali ya, Abul Hasan Al-Ash'ari, namanya Abul Hasan, ini nama kecilnya Ali, Ali bin Ismail. Akhirnya betul Syekh Ismail meninggal, beliau wafat. Yahya As-Saji murid Imam Ahmad, jadi guru hadis dan guru fikih dan guru akidahnya Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Tapi kemudian ibunya Abul Hasan Al-Ash'ari menikah dengan seorang ulama Mu'tazilah. Mu'tazilah itu aliran apa lagi? Aliran yang kalau sekarang disebut aliran rasionalis, liberal, kira-kira begitu ya, suka debat. Mereka ini mendahulu menjadikan akal sumber pertama sebelum Al-Quran. Kalau kita kan Al-Quran dulu, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah ditulis oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar di kitabnya Syarah Usul Khamsah. Pertama itu akal. Jadi akal dulu nih, sumber. Yang kedua baru Al-Kitab. Yang ketiga baru Sunnah, baru Ijma'. Enggak ada qiyas dia. Dia sudah mulai langsung di depan. Jadi ditaruh di depan akal. Itu tertulis Pak di kitabnya. Kalau kurang percaya bisa di-download kitabnya. Sekarang kitab itu enggak usah dibeli. Kalau kuat baca di laptop, kuat baca di HP. Tapi kalau kami ngaji di kampus, ngaji di pesantren dulu, emang senangnya baca kitab, walaupun harganya 3 juta kita beli, karena mata itu lebih enak baca. Dulu kita ngaji baca kitab. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang masih kecil waktu itu namanya Ali, punya ayah tiri bernama ini ulama Mu'tazilah, namanya Abu Ali Al-Jubai, dibaca juga Jubai. Siapa namanya? Abu Ali Al-Jubai. Abu Al-Jubai ini udah ulama besar di Baghdad, tapi kelompok Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai ini mengkader si Abul Hasan kecil, Abul Hasan Al-Ash'ari kecil, dikader sampai kemudian terjadi persaingan antara dia dan anak kandungnya Abu Ali Al-Jubai, namanya Abu Hashim Al-Jubai. Terjadi persaingan. Namun yang hebat siapa? Al-Ash'ari. Maka di saat Imam Ash'ari baru berumur 20 tahun, dia sudah menjadi pemimpin Mu'tazilah. Tadinya apa? Tadinya Ahlus. Jadi ini cerita yang jarang diceritakan orang. Imam Ash'ari itu 3 periode, tapi salah sebut orang periodenya. Yang tertulis di kitab-kitab murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, Imam Ash'ari Ahlus Sunnah dulu, lalu menjadi Mu'tazilah.
Ternyata beliau ngupdate terus, berguru terus. Terakhir beliau berguru ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Pernah dengar Imam Junaid? Semua sufi-sufi di dunia tarekatnya lewat Imam Junaid. Ilmu zikir, la ilaha illallah, Allah, Allah, apapun zikirnya lewat Imam Junaid. Imam Junaid ini wafatnya tahun berapa? Tadi Imam Asy'ari tahun berapa lahirnya? 250 atau sampai 260. Kira-kira kita ambil tengahnya 255. Imam Junaid ini wafatnya tahun 297. Perkiraan ulama. 200 berapa? Imam Asy'ari ini diperkirakan tobat umur 30-an ke 40. Jadi kalau 55 umur berapa dia tobat? Tahun berapa dia tobat kira-kira? 29? Hah? 255 tambah 30 atau 40? Nah, 30 dulu dah. Oke, kalau tambah 40? 295. Berarti masih bisa ketemu Imam Junaid nggak? Ketemu Pak Imam Junaid Al-Baghdadi dari Baghdad loh ya. 295 berarti masih ada waktu 2 tahun ketemu Imam Junaid. Tapi ternyata diam-diam dia sudah lama melirik kajian Imam Junaid. Junaid Al-Baghdadi ini disebut Imam Ahlus Sunnah di kalangan Sufi. Karena juga ada Imam Ahlul Bid'ah Pak di kalangan Sufi. Nah, di situ beliau mulai berubah. Pertemuannya yang tadinya suka debat, ketemu Sufi kan banyak zikir jadinya ya. Langsung enggak, semua yang dia debatkan selesai dengan beberapa pertanyaan dari Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, dijawab oleh Junaid, selesai. Apa aja pertanyaannya beres. Dia mikir-mikir. Saya kira yang paling pintar itu Abu Ali Al-Jubai, bapak tirinya. Ternyata masih ada yang lebih pintar. Langit di atas langit. Akhirnya beliau di umur 40 itu, beliau orang Arab itu pakai bamis, pakai sarung, pakai jubah Pak. Ada jubah satu lagi, jubah luar. Ini kan jubah dalam kata orang kita. Enggak, namanya ini qamis bahasa Arab. Ada jubah luar. Biasanya kalau orang Al-Azhar tuh pakai ya. Biasanya Ustaz Anaf kalau pakai baju lengkap tuh ada tuh ya. Lengkap. Kalau orang Saudi juga ada. Habib coba lihat. Ada gamis, luarnya ada jubah, terus ada lagi selendang, rida. Beliau buka jubahnya, lalu beliau berkhutbah dan mengatakan, siapa yang belum kenal aku, kenalkan aku Abul Hasan Al-Asy'ari. Orang kenal dia semua, udah imam di Baghdad. Apa kata beliau? Ini jubah saya copot, saya lempar, sebagaimana juga saya melempar ajaran bapak tiri saya Abu Ali Al-Jubai. Kok dia bisa keluar? Ternyata ada beberapa pertanyaan dia yang dia tanyakan ke bapak tirinya nggak bisa dijawab. Mungkin Ustadz Idrus Romli pernah cerita ya tentang di sini tentang 3 orang. Ya, kita ulang lagi Pak. Kita coba lihat sisi lain. Itu baru salah satu cerita. Imam Subuki menyebutkan cerita yang banyak. Imam Ibnu Asakir menyebutkan cerita yang luar biasa lebih banyak. Namun cerita yang paling mengena itu adalah orang Mu'tazilah itu punya akidah. Akidahnya kayaknya bagus, tapi masalah Allah itu hanya berkehendak baik. Bagus nggak bunyinya? Bagus bunyinya? Bagus. Tapi mereka mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Mulai aneh. Berarti ada pencipta keburukan selain Allah. Siapa dong? Setan dan Anda. Gitu ya. Berarti kita semua menciptakan perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita ada yang baik, ada yang buruk. Coba lihat. Allah itu hanya buat yang baik. Kita bisa buat baik, bisa buat buruk. Banyakan mana? Banyakan kita apa Allah? Nah, ini yang kemudian ditanyakan oleh Syekh Abul Hasan Asy'ari. Ini mana yang disebut rasional? Mana yang disebut cerdas itu di mana? Ini kurang cerdas ini gitu. Nah, ini yang jarang diceritakan orangnya. Yang tentang 3 orang itu sering diceritakan. Yang barusan jarang diceritakan. Nah, akhirnya terjadi akut. Apalagi orang Mu'tazilah ini meyakini Al-Quran itu sifat Allah makhluk. Apa arti makhluk? Baru.
Allah itu Allah wujud, qidam, baqa. Qidam itu artinya apa? Yang terdahulu tanpa ada awal. Kalau kita ada awal nggak? Ya, saya mau tanya, duluan ayam apa telur? Hah? Ayam. Saya punya ayam di rumah waktu kecil, kok dari telur ya? Ayamnya keluar dari telur. Tapi saya kemudian punya bebek, itu bapak saya punya dulu, bebeknya keluar dari telur, ada yang telur keluar dari bebek. Jadi pusing kita. Ini yang mana yang duluan? Ayam duluan atau telur duluan? Bebek duluan atau telur duluan? Tuh, berbeda pendapat nih ulama Pekanbaru nih ya. Yang mana duluan, Pak? Ini namanya daur, muter balik, debat kusir ya. Kata orang yang punya ayam, tapi ayamnya jago, ayam jago, nggak pernah ngeliat ayam bertelur. Itu telur dari ayam. Kata bapak-bapak yang punya ternak apa nih? Ternak ayam petelur, lain lagi ceritanya. Ya, yang telurnya kemudian dibibitkan menjadi ayam, enggak, ayam dari telur, udah bolak-balik di situ. Ini namanya daur, muter, debat kusir ya. Imam Asy'ari bilang, kurang cerdas. Yang benar gimana? Mesti ada yang bukan ayam, bukan telur. Tuh, jangan terjebak pada ayam dan telur. Cerdas nggak Imam Asy'ari itu? Ya, kita udah sibuk di ayam, telur, pusing juga mikirinnya. Ternyata ada yang bukan ayam, yang bukan telur. Nggak mirip sama ayam, nggak mirip sama telur. Kuasa mencipta ayam, kuasa membuat telur. Itulah yang bernama Allah. Gitu. Kayak gitu modelnya beliau ya, ngajak orang berpikir cerdas. Akhirnya orang-orang yang ateis langsung muslim, orang-orang yang tadi nggak percaya Allah, orang-orang yang percaya animisme langsung muslim. Ini Imam Asy'ari. Nah, Imam Asy'ari itu wafat tahun, langsung aja wafatnya ya, 324 Hijriah. Berapa? 324 Hijriah. Lama nggak? Dan kitabnya lebih dari 300, isinya kritik semua. Raddu ala fulan, raddu ala. Jadi isinya polemik semua, ngkritisi si anu. Kenapa? Ternyata di Baghdad itu kayak Jakarta, Pak. Kota metropolitan dan semua aliran ada di situ. Akhirnya beliau satu-satu ngkritik si anu biar lurus, ngkritik si anu. Akhirnya kemudian ahlul bid'ah semuanya minggir dari kota Baghdad. Ini kehebatan beliau. Bayangkan 300-an kitabnya isinya kritik semua. Kalau sekarang orang nulis kritik bukan ingin menyebar kebaikan, tapi ingin menyebar kesombongan. Nah, ini bedanya. Itu beda antara Imam Asy'ari dengan tak Asy'ari. Di luar sana Imam Asy'ari itu orang metropolitan. Di luar sana ada namanya Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sekampung dengan kampungnya Imam Bukhari tapi beda kota. Namanya kota Samarkand. Ada Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau ini semasa, Pak, tapi umurnya lebih panjang ya, lebih muda juga. Wafat tahun 332 atau 33. Berarti beda nggak tahunnya? Ya. Maka kemudian ulama-ulama di Persia, di Afghanistan, di Pakistan, di India itu lebih banyak mengikuti metode Imam Al-Maturidi. Pas kemudian muncul 2 abad setelah itu ada imam-imam, diantaranya kemudian beberapa waktu setelah itu Imam Bazdawi menggabungkannya. Oh, ternyata antara Asy'ari dan Maturidi sama, kecuali ekspresinya, kalimatnya yang beda, isinya sama. Ternyata juga di sebelah barat sana ada di wilayah Kairo ada syekh bernama Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Tahawiyah. Nah, ini nanti kaitannya dengan ikhwan kita Salafi. Ya, ikhwan kita Salafi. Tapi sebenarnya Abu Ja'far Tahawi itu pengikut Abu Hanifah dan dekat akidahnya dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau wafat lebih awal, 321. Tahun berapa? Jadi dekat-dekat nggak?
At-Tahawi 321, Asy'ari 324, Al-Maturidi 332 atau 333. Dekat Pak. Tidak ada riwayat bahwa mereka ini ketemu dan semasa. Bukan, semasa iya tapi tidak ketemu, gitu ya. Nggak ada riwayat mereka ketemu. Dulu nggak ada HP, nggak ada YouTube, ya. Sekarang kita pengen nonton Ustadz Fulan, langsung buka itu, ya. Ketemu langsung. Ada nama, langsung ketemu. Saya udah lama nggak ketemu Maulana Farhan, ya. Dulu waktu kecil kita ketemu di Sumatera, Sumatera Barat. Terus Ustadz Anaf kabari, ini ada nih, namanya Maulana Farhan. Beliau ini begini. Saya ingat Ustadz Farhan, saya kenal. Sekarang tinggal cek aja, ditunjukin gambarnya. Oh iya ini beliau ini. Tapi beliaunya lupa sama saya, ya. Ustadz melupakan aku, Ustadz. Mereka tidak pernah ketemu. Kita cek kitabnya. Imam Tahawi lebih tua, ilmu hadisnya lebih kental Pak. Imam Tahawi ini punya kitab hadis banyak. Kenapa? Karena di Kairo saat itu tidak banyak orang debat masalah akidah. Orang banyak ngaji hadis. Dulu Imam Tahawi ini bermazhab Syafi'i. Tapi kemudian dia ketemu dengan seorang imam bermazhab Abu Hanifah yang sudah pintar ilmu hadis, pindah mazhab. Jadi bisa aja orang pindah mazhab. Ini siapa? Imam Tahawi. Jadi orang pindah mazhab itu biasa. Dari dulu udah biasa Pak. Tapi mereka nggak saling menyalahkan. Ya, Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari tadi gimana? Dari ahli sunnah jadi Mu'tazilah, balik jadi ahlus sunnah. Ini yang benar ceritanya, bukan dari Mu'tazilah menjadi Kulabiyah, Asy'ariyah, menjadi Salafiyah, bukan. Nggak begitu ceritanya. Di akidahnya sudah salaf. Pertama ahli sunnah salaf, udah salaf dia. Lalu Mu'tazilah, lalu menjadi ahli sunnah lagi, ikut salaf lagi. Itu yang sahih. Kita cek. Maka Imam Ibnu Asakir ahli hadis nulis kitab. Judulnya Tabyin Kadzdil Muftari Fima Nusiba Ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Penjelasan kebohongan orang yang bercerita tentang Asy'ari, bahwa Asy'ari itu berapa? Pindah menjadi begini gitu ya. Nah ini kemudian di satu kitab Pak. Kitab ini kita ajar di Ma'had Darus Sunnah di Jakarta. Kita ajar untuk mahasiswa semester 6 dan semester 8. Kita ajar kitab ini. Nah, Imam Tahawi ini pas kita cek kitabnya, Tahawiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ternyata akidahnya sama. Akidahnya sama. Dan Imam Tahawi ini kitabnya dipakai oleh teman-teman ikhwan-ikhwan Salafi yang sekarang. Jadi sebenarnya kita ini masih satu ke atasnya. Masih satu Pak ke atasnya. Akidah Tahawi kok nggak terkenal karena beliau tidak tinggal di kota metropolis. Lebih terkenal hadisnya daripada akidahnya.